Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam masih di bab 4 tentang puasa Ramadan. Nah, kemarin kita telah membahas tentang pengertian puasa Ramadan dan ketentuan puasa Ramadan. Kali ini Ibu akan membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Ada banyak hikmah yang akan kalian dapatkan setelah kalian melaksanakan ibadah puasa. Hikmah puasa yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Nah, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda pada setiap kebaikan yang dilakukan. Nah, yang kedua, terhindar dari perbuatan maksiat. Orang yang berpuasa akan selalu menghindari perbuatan maksiat karena bisa merusak nilai-nilai pahala puasa. Selain itu juga berpuasa dapat melatih seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, meningkatkan keikhlasan beramal. Sikap keikhlasan orang yang berpuasa akan teruji walaupun dalam keadaan lapar, haus, dan letih. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi aktivitasnya sehari-hari. Keikhlasan inilah yang menyebabkan ibadah puasa diistimewakan dari ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut terletak pada pahala yang sangat besar. Yang keempat, timbul rasa peduli terhadap fakir miskin. Orang yang berpuasa dapat merasakan betapa menderitanya orang yang lapar dan haus. Hal tersebut membuatnya peduli kepada orang lain yang sedang mengalami lapar dan haus, seperti fakir miskin. Dengan rasa peduli itulah akhirnya timbul sifat kedermawanan. Yang kelima, membentuk akhlak mulia. Dengan berpuasa sungguh-sungguh, seseorang akan menghindari hal-hal yang bisa merusak pahalanya. Nah, oleh karena itu, akhlak seseorang akan semakin baik dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, disiplin. Orang yang berpuasa dilatih disiplin setiap harinya. Karena apa? Karena orang yang berpuasa tidak akan berbuka sebelum tiba waktu berbuka, walaupun hanya kurang 1 menit. Dan yang ketujuh, sabar. Orang yang berpuasa dilatih untuk sabar, walaupun merasa sangat lapar ataupun haus, harus tetap sabar menunggu sampai waktu berbuka. Dengan berpuasa, orang akan terbiasa sabar menghadapi segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Nah, puasa di bulan Ramadan dapat menghapus dosa yang telah berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Selanjutnya, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Pada bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ibadah. Syahrul Ibadah yang artinya bulan ibadah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan ampunan ini diberikan kepada orang yang menjalankan ibadah. Ibadah yang dimaksud yaitu ialah ibadah wajib seperti sholat fardu dan puasa, serta ibadah sunnah seperti sholat tarawih dan tadarus. Sholat tarawih bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, yaitu sholat sendiri. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya atau pada sepertiga malam.
Sholat tarawih boleh dikerjakan 8 rakaat atau 20 rakaat. Cara mengerjakannya dapat 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam sampai berjumlah 8 rakaat atau 20 rakaat. Setelah itu biasanya ditutup dengan sholat witir. Sholat witir yaitu sholat yang rakaatnya ganjil, dapat dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca dan mempelajari Al-Quran. Tadarus bisa diamalkan dengan membaca Al-Quran sampai khatam 30 juz. Selain itu juga dapat pula diamalkan dengan menghafal Al-Quran mulai dari surah-surah pendek sampai surah yang panjang. Selain itu juga, sesungguhnya pada salah satu malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang kemuliaannya bernilai lebih dari 1000 bulan atau lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu seluruh malaikat turun memenuhi langit dan bumi untuk mengatur segala urusan dan menyejahterakan penghuni bumi yang beribadah sampai terbit fajar. Malam itu disebut malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan dan klik link yang ada di bawah ini. Oke, Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.